Halo guys, kembali lagi di channelku. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan, apakah pakai knalpot R9 Misano, nggak harus di Vario 160 kayak gini ya, di motor apapun lah, apakah itu akan ditilang pada saat razia atau pada saat ya ketemu polisi aja gitu. Oke, jadi banyak sekali dari kalian yang bertanya ya, kalau misalnya pakai knalpot R9 Misano ini bakalan ketilang atau enggak kalau kena razia gitu. Nah, ini kalau di Indonesia ya, seperti yang kita tahu, ini adalah pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab ya. Kita ngomongin knalpotnya aja dulu. Untuk knalpot R9 Misano ini, dia ini tipenya bukan knalpot racing yang bener-bener racing ya. Dia itu tipe knalpotnya adalah standar racing, dimana tipe standar racing ini biasanya dipakai pada motor-motor matic seperti Vario ini contohnya. Nah, karakteristik knalpot standar racing nggak cuma R9 Misano, misalnya kayak TZM, K-Race, ada Proliner Neo SR, Tsukiki yang paling terkenal ya, yang modelnya standar-standar gitu. Umumnya memiliki karakteristik suara yang dimana kalau langsam itu adem ya, kedengeran sih tetap kalau knalpot racing, cuma kalau misalnya di lampu merah gitu bisa membaur lah sama suara motor yang lain. Tapi pada saat di becek gasnya baru dia teriak keras gitu. Oke, mungkin untuk lebih mudahnya ya, aku kategorikan suara knalpot itu dengan 5 level suara ya. Yang pertama adalah standar. Ya, standar ini pastinya untuk knalpot standar ya, yang suaranya senyap. Yang kedua ini low, yang ketiga medium, yang keempat high, dan yang kelima ini adalah racing kompetisi. Untuk R9 Misano ini aku mengkategorikannya kalau misalnya pakai DB killer ya, itu masuknya di yang low. Jadi suaranya nggak kayak standar, tapi hampir kayak standar karena suaranya ya senyap lah. Untuk knalpot racing ya hitungannya senyap banget gitu, tapi tetap kalau di becek itu ya agak teriak tapi nggak terlalu. Nah, kalau nggak pakai DB killer kayak punya aku sekarang ini, itu masuknya ke medium. Dia pada saat langsam masih tetap adem tapi lebih keras sedikit daripada kalau misalnya pakai DB killer ya. Kalau di becek ya pastinya akan sangat teriak dia. Aku sudah pernah membikinkan video mengenai tes suara atau tes sound dari R9 Misano di Vario 160 ini. Aku sudah bikin beberapa video ya, jadi kalian bisa cek aja di channelku mengenai video-video tersebut. Oke, sekarang mengenai pasal yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk knalpot racing itu sebenarnya ada pasalnya di Indonesia, cuma memang dia nggak terlalu gimana ya, kayak sebenarnya jelas tapi nggak terlalu jelas-jelas banget gitu loh. Jadi ada 2 pasal yang aku tahu. Yang pertama itu adalah mengenai penggantian knalpotnya sendiri. Jadi kayaknya ya, ini tolong dikoreksi kalau misalnya salah. Aku membaca kalau misalnya ada pasal kalau misalnya knalpot motor standar diganti sama knalpot yang tidak standar, itu sudah melanggar hukum dari penggantiannya doang. Kalau tidak salah kayak gitu. Sekali lagi tolong dikoreksi kalau salah. Nah, pasal yang kedua, aku membaca itu ada pembatasan DB-nya, pembatasan level DB-nya. Jadi setauku kalau misalnya cc-nya itu 80 sampai 175 cc, itu batasnya adalah 80 dB knalpotnya ya. Sedangkan untuk 175 cc ke atas itu batasnya 83 dB. Sekali lagi tolong dikoreksi kalau salah ya. Nah, jadi ini membuat aku agak bingung juga. Di satu sisi ada pasal yang menyebutkan bahwa knalpot itu nggak boleh diganti, harus standar. Di sisi lain ada pasal yang menyebutkan bahwa knalpot itu batasnya sekian sampai sekian dB gitu. Nah, itu kan membuat aku berpikir, loh, kalau misalnya knalpot harus standar, ya udah pasti lulus dong melalui tes DB-nya ya kan. Sebelum dijual secara umum di Indonesia pastinya sudah lulus tes suaranya dulu. Nah, kalau dikeluarkan pasal yang membatasi DB-DB tertentu, ya berarti kan ganti knalpot boleh. Nah, ya kan. Ini jadi aku bingung ini, mana ini sebenarnya seperti apa pasalnya. Memang untuk knalpot ini pada saat sekarang ini di Indonesia pasalnya masih belum terlalu jelas ya, makanya banyak sekali yang membahas mengenai topik ini. Nah, sekarang mengenai pengalamanku sendiri menggunakan R9 Misano ini, apakah ditilang atau enggak. Aku mengganti R9 Misano ini itu baru sekitar sebulan yang lalu ya, dan sampai sekarang aku masih belum menemukan razia, masih belum ketemu razia sambil pakai knalpot ini. Jadi ya masih belum bisa ngomong ya untuk ini. Ini aku cuma berdasarkan hukum dan ya pengalaman orang-orang lain aja gitu. Tapi aku ada satu pengalaman ini. Jadi beberapa tahun yang lalu aku pernah mempunyai R15 seperti yang kalian tahu. Aku sempat mengganti 2 knalpot ya di R15 ku.
pernah ganti Proliner TR1 dan pernah ganti R9 GPX SS. Nah, pada saat pakai R9 GPX SS ini, aku pernah ketemu rahasia dan aku udah bikinkan videonya pada saat menggunakan knalpot itu. Ini bener-bener razia yang ini ya. Jadi kita jalan raya terus tiba-tiba di stop polisi, disuruh belok kiri, ternyata full orang-orang dicekin semua surat-suratnya gitu. Nah, pada saat itu terjadi, ini kalian bisa tonton videonya sendiri sih sebenarnya ya. Kalian bisa cek di channelku, masih ada videonya. Nah, di situ kan aku dimintain kalau nggak salah ya STNK sama SIM mungkin dicekin. Oke, udah lengkap ini surat-suratnya, terus dibiarin lewat aja gitu, jadi nggak ditilang. Padahal aku sedang memakai knalpot yang keras gitu suaranya. Nah, kalau tadi aku bilang R9 Misano tanpa DB killer ini suaranya medium, kalau R9 GPX SS ini suaranya itu high, lebih keras daripada R9 Misano ini pastinya ya, karena dia bukan standar racing, dia memang knalpot racing gitu. Tapi ya nggak sampai racing kompetisi sih ya. Nah, jadi kembali lagi dari pengalaman itu membuat aku ya, walaupun aku bersyukur ya akhirnya nggak ditilang karena pakai knalpot racing, tapi aku juga akhirnya agak bingung gitu loh, kok nggak ditilang gitu ya. Surat-suratku memang lengkap sih, betul, tapi kan aku pakai knalpot yang ini DB-nya udah pasti di atas 83 gitu loh. Jadi ya itu sedikit pengalaman yang mungkin kalian bisa agak buat berpikir gitu ya, ini sebenarnya bagaimana gitu. Aku pun masih agak bingung sekarang ini gimana kalau pakai knalpot ini gitu. Ini ngomong-ngomong makin hujan ya, semakin basah, badanku juga semakin basah, motor juga semakin basah nih, jadi aku harus agak cepet bikin videonya. Nah, itu jadi sedikit backgroundnya ya mengenai knalpot racing dan sedikit pengalamanku juga. Sekarang kita langsung tes DB-nya aja dari R9 Misano ini, apakah memenuhi persyaratan dari pasal-pasalnya atau tidak. Oke, jadi kita tadi sudah mengetes level DB-nya dari R9 Misano ini ya. Tadi HP ku aku taruh bener-bener di ujung knalpotnya situ, dan ini adalah hasilnya ya. Max-nya 115 dB. Tapi yang anehnya ya, ini kan kayaknya jauh banget ya, kok bisa sampai 115 gitu. Aku pun juga bingung gitu. Ini pada saat nggak ada terjadi apa-apa, cuma ada orang yang ngepor-ngepor aja di deket rumahku ini. Ini suaranya aja udah, lihat kalian. Bisa aku ngomong aja gini ya, suaranya sudah 80 dB ke atas gitu. Gimana coba? Ya kalau suara ngomongku aja udah 80 ke atas, apalagi suara knalpot kan. Jadi kayaknya ini tidak akurat ya level dB-nya gitu. Tapi ya gimana, cuma HP gitu. Mungkin kalau kalian punya alat dB tester gitu yang lebih akurat lagi ya bisa dites sendiri sih, tapi aku nggak punya alatnya. Jadi karena tesnya tidak akurat ya, aku masih nggak bisa bilang apakah ini memenuhi persyaratan DB-nya atau enggak. Tapi jujur aja, kalau misalnya dengerin dari kupingku sendiri, kayaknya sih sudah melebihi 80 dB ya. Jadi kayaknya secara hukum itu melanggar sih seharusnya. Tapi ya sekali lagi, hukumnya pun di Indonesia ini masih belum terlalu jelas. Ada pasal yang bilang knalpot nggak boleh diganti, tapi ada pasal yang menyebutkan bahwa suaranya itu maksimal segini dB gitu. Jadi ya masih belum terlalu jelas sih. Jadi intinya kalau kalian tanya apakah kalau pakai knalpot R9 Misano ini akan ditilang atau enggak pada saat razia, jawabannya adalah tergantung. Jawaban yang sangat tidak menjawab ya. Tapi ya tergantung, betul. Kalau misalnya polisinya lagi bener-bener patuh sama aturan, ya mungkin akan ditilang. Kalau misalnya polisinya bener-bener patuh sama aturan tapi lagi agak lengah gitu, karena ini modelnya kan nggak betul-betul kayak knalpot racing gitu ya, ya mungkin kalian akan lolos. Jadi ya nggak bisa sih menjawab iya atau tidak gitu mengenai knalpot racing di Indonesia ini, karena sekali lagi masih belum jelas gitu loh. Tapi kayaknya sih ya melihat banyak orang-orang yang pakai knalpot yang lebih racing daripada ini, seharusnya kalau
kena razia ya nggak kena seharusnya ya. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.